Pusing banget. Aduh. Ini soalnya susah banget. Tugas. Ditanya jam berapa? 10 menit lagi. Panjang lagi. Bentar. Lapar Buka GoFood aja deh. GoFood. Makan apa ya? Tapi itu aja bosan. Oh iya, nasi goreng aja deh. Bentar, ini aja deh yang dekat. Ya, ini. Udah deh, itu aja. Terima kasih, Pak. Oh, aku Naura, nama lengkap aku Naurani Khalila Hisam, tapi kalau di kampus aku sering dipanggil Cuk, aku jurusan ilmu komunikasi. Kalau sering, lumayan sering ya, dalam seminggu bisa 2 sampai 3 kali. Kalau aplikasi yang sering digunakan itu kadang Shopee Food atau GoFood. Kalau untuk merubah ke UMKM sebenarnya ini lebih membantu ya, karena efisiensi juga, terus lebih cepat aja, terus lebih praktis kalau kita sebagai pelanggan. Tapi mungkin untuk pola komunikasi kita untuk berinteraksi sepertinya bakalan berubah total, karena mungkin kan biasanya kita mau tawar-menawar atau beli barang kita harus langsung, saya mau beli ini pak, gitu, kita kan langsung ngobrol. Tapi kalau memang misalnya kita untuk belanja online, kita cuman lewat chat, kayak kita tanya barangnya, tanpa mungkin kita tahu barang aslinya seperti apa, kayak gitu sih. Kalau membantu, menurut aku ini cukup membantu ya. Karena kan di saat kita lagi sibuk, kita nggak sempat untuk beli makan, untuk kita cari makan. Nah, sedangkan kalau misalnya kita pesan online itu lebih membantu aja. Kita lebih praktis dan juga lebih cepat. Dan apa ya, kalau untuk aku pribadi, aku lebih suka pesan online karena cepat aja. Jadi aku nggak perlu mikir aku harus beli apa. Karena biasanya kan suka ada rekomendasi yang keluar. Nama saya Nabil Makarim dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2024. Terbilang sering sih jarang sih gitu, tapi ya untuk akhir-akhir ini lumayan sering gitu. Adil, kalau aku dari pribadi sih adil enggak sih, karena bagi mungkin hanya yang menjadi beberapa kayak usaha-usaha UKM itu mungkin ada hanya beberapa yang mempunyai akses media untuk kayak mengupload produk atau usaha barangnya. Sedangkan pedagang-pedagang kecil yang di pinggir jalan tersebut mungkin ya terbilang secara internet informasi pun mungkin kurang gitu. Jadi untuk aku pribadi sih kurang adil. Ya, untuk aku pribadi sih lumayan membantu sih. Dikala biasa kalau kita lagi tugas tuh kan, biasa lagi tugas, mager nih keluar, ataupun biasa cuaca lagi buruk, atau kitanya lagi sakit. Nah, saat kita menjadi mahasiswa, nugas gitu, ya sangat membantu sih gitu. Nama saya Anas. Saya di sini jualan sate sama soto. Kalau saya kan kerja nih ya. Jadi kalau yang punya ini jualannya mulai tahun sekitar 2001. Tidak, bagus sih. Kalau jualannya ada 2 cabang, yang satunya di sini, yang satu lagi di depan Puskesmas Puter. Ya. Bisa apa ya? Bisa mempercepat mereka yang mau makan nggak bisa keluar atau malam-malam gitu. Pokoknya oke lah. Karena saya sini jualannya kan berdua. Jadi kalau lagi rame kita itu nggak ke ladang gitu kan. Jadi takutnya nggak enak ke customer yang lain. Makanya saya belum menggunakan. Soalnya kita kurang kurang tim lah.
Ini adalah tempat nasi goreng Mas Bren yang berlokasi di Jalan Dago Pojok nomor 75 Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, yang saat ini penjualan nasi goreng ini sudah tersedia di sistem aplikasi online marketplace. Nama saya Andri Suprandani, usia saya 41 tahun. Awal buka usaha tahun 2019. 2019 sebelum COVID kalau nggak salah, 5 bulan sebelum COVID itu saya baru jualan gitu. Sebelum ada aplikasi GoFood, pas saya jualan tuh aplikasi GoFood sudah ada kebetulan gitu kan. Jadi sebelum saya jualan, saya udah mempersiapkan daftar untuk GoFood, Grab sama ShopeeFood-nya. Nah begitu sudah terdaftar, saya baru buka usaha. Jadi sebelum buka usaha saya udah buka semua aplikasinya gitu. Tahu sendiri sih, sebelumnya kan saya bekerja di restoran juga gitu kan. Nah di restoran tersebut tuh kan menggunakan semua aplikasi untuk menarik atau untuk menambah omset gitu kan. Jadi selain penjualan offline, bisa juga ditambah dengan online-nya dari GoFood, Grab sama ShopeeFood gitu. Nah, jadi pas saya buka usaha tuh saya udah tahu gitu kan, udah tahu caranya daftarnya gimana gitu kan, terus cara bikin promonya seperti apa. Jadi semuanya saya udah tahu. Kalau menurut saya cukup membantu gitu ya, jadi cukup membantu kayak usaha mikro ya, UMK gitu, jadi bisa masuk GoFood walaupun kita kan di usaha kuliner ini saingannya banyak ya. Jadi untuk masuk ke dunia online tuh kita memang harus benar-benar punya produk yang bisa menjual gitu kan, bisa bagus. Nah ditambah kalau misal mau penjualannya bagus tuh biasanya kita harus ada promo gitu. Adain promo supaya menarik pelanggan. Nah setelah pelanggan cocok dengan produk yang kita jual tuh biasanya kalau nggak pakai promo juga pasti repeat order gitu. Nah untuk kelemahannya sih kalau di online ya, penjualan online itu kadang-kadang kalau ini kekurangannya kalau lagi hujan ya. Kalau lagi hujan tuh biasanya susah driver. Nah, orderan sih banyak yang masuk ke kita, cuman ketika hujan tuh aplikasi tuh kadang kalau bahasa Gojeknya bilang tuh ngeblast. Jadi ngeblast tuh pada jauh dapatnya gitu kan. Jadi ketika dapat order si driver tuh untuk ngambil pesanan itu kejauhan gitu. Jadi kadang-kadang di cancel. Kalau nggak dapat driver paling cancel sistem dari Gojeknya gitu. Jadi kita nggak dapat orderan. Ya kurang dari situ. Kalau untuk kelebihannya mungkin bisa nambah omset penjualan ya, karena kalau kita ngandelin offline aja gitu, karena kadang nggak cukup gitu kan buat buat nambah penjualan gitu. Nah, kalau ada online kan bisa membantu penjualan, bisa nambah. Lumayan peningkatan sih gitu kan. Dulunya kan awalnya ketika buka bebarengan kan bukannya, untuk perbandingannya tuh offline-nya 75%, online-nya kadang 25% gitu. Jadi ada tambah 25%, tapi seiring pertumbuhan penjualan gitu kan sampai beberapa tahun pertama, tahun kedua gitu ada kenaikan. Nah, sekarang untuk di tahun pertama segitu kan 75 25-nya online, 75-nya offline. Nah, di tahun kedua tuh ada kenaikan jadi 50-50. 50%-nya online, 50%-nya offline gitu. Nah, jadi ada kenaikan. Udah buka 5 tahun? Udah mau hampir 5 tahun sekarang. Nah, akhir tahun 5 tahun nanti. Main agak lama ya? Iya. Udah Bapak, terima Udah kasih. gitu aja. Siap. Saya Iman Firdaus, driver Gojek online. Ya kalau untuk sekarang ya memang sudah zamannya online gitu ya. Ya semakin banyak yang bisnis yang penjualan secara online gitu ya. Kita juga terkena dampaknya lah dari peningkatan jumlah orderan juga gitu. Ya mungkin kalau harapan dari saya sendiri sih, karena mungkin sekarang memang banyak aplikasi-aplikasi yang lain dan persaingan juga semakin ya kalau dibilang semakin ketat mungkin ya, yang imbasnya mungkin efeknya ke driver gitu yang jadi dari segi ongkos gitu kan jadi lebih murah gitu kan.
Ya harapan saya sih dari pemerintah ada turun tangan gitu ya untuk mengatur supaya bisnis ini tetap sehat gitu. Cukup ya Pak ya. Terima kasih ya Pak. Digitalisasi melalui marketplace online memberi UMKM peluang dan tantangan. Konsumen menikmati kemudahan, tetapi juga melihat ketidaksetaraan akses. Pelaku UMKM seperti Andri berhasil meningkatkan omset. Namun sementara, Anas masih ragu karena keterbatasan. Para pengemudi online mengalami peningkatan pesanan, namun juga menghadapi persaingan ketat. Yang intinya, digitalisasi menciptakan ekosistem bisnis yang kompleks dengan peluang pertumbuhan yang besar, tetapi juga menuntut perhatian pada isu akses dan persaingan yang adil. Oh, sebelum pas dulu. Kepilihnya capcay. Udah nyala ya? Nyala. Vega. Kamera roll action.